Oke, baik ibu-ibu, barusan setelah kita bahas mengenai bagaimana membantu anak untuk sukses di sekolah. Ya. Oke, di sini kira-kira apa saja sih poin-poin penting yang bisa ibu dapatkan dari apa yang barusan kita bahas? Monggo Ibu Yuli sebagai ketua kelompok. Monggo, apa saja Bu poin-poin pentingnya? Ya benar, poin-poin pentingnya adalah anak akan lebih siap untuk masuk di sekolah dasar. Ya benar. Apalagi Bu? Oh ya cukup. Mungkin ada tambahan dari peserta lain. Ya Ibu Arnis, apa saja Bu hal-hal atau poin-poin penting yang bisa didapatkan dari pembelajaran kita hari ini selain apa yang disebutkan Ibu Yuli barusan? Ya benar ya, anak akan bisa lebih percaya diri. Benar sekali. Apalagi Bu? Oh iya, mungkin Ibu Ami itu yang di belakang. Ya apa Bu? Oke, jadi anak akan terbiasa mengikuti aturan Ibu ya. Iya benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi bisa dilihat ya Bu ya. Ini saya tunjukkan flip chart 4A dan 4B. Bisa dilihat ya. Jadi manfaat pendidikan anak usia dini bagi anak: satu, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang kedua, anak terbiasa mengikuti aturan. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Ami atau siapa tadi lupa ya. Terus yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya ya. Terus yang keempat, anak akan lebih percaya diri tentunya. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuli ya. Terus yang keenam, lebih siap belajar di sekolah. Tadi juga sudah disampaikan, bagus sekali ya Bu ya. Itu adalah manfaat bagi anak. Dan manfaat bagi orang tua apa saja Bu? Tuh, yang pertama, bertambah teman. Ya benar, karena seringkali di usia dini, di PAUD, biasanya orang tua akan mendampingi anak dalam proses belajar ya. Jadi dari situlah orang tua bisa mempunyai kenalan baru dengan orang tua murid yang lain. Selanjutnya, berbagi pengalaman. Ya, mungkin bisa berbagi pengalaman antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Terus yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan di rumah. Terus yang keempat, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang ya. Tadi yang poin 3 sama poin 4 ini, ketika mungkin anak di sekolah, ibu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari tambahan penambahan apa ya, biaya ya Bu ya, penambahan biaya, dan juga untuk melakukan kegiatan rumah tangga di rumah. Terus yang keenam, belajar cara mendidik anak dari guru. Nah dari situ juga ibu sebagai orang tua bisa belajar itu dari bagaimana cara mendidik anak usia dini. Ibu bisa melihat bagaimana guru-guru di PAUD mengajarkan anak usia dini belajar. Nah dari situ ibu bisa menerapkan nanti di rumah ya Bu ya. Oke, barusan adalah manfaat pendidikan untuk anak usia dini. Sekarang cara membantu anak untuk sukses di sekolah. Kira-kira apa saja Ibu? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Oh iya, Ibu Kris ya yang di belakang. Kira-kira apa Bu ya? Apa cara-cara untuk membantu anak bisa sukses di sekolah? Membantu mengerjakan pekerjaan sekolah anak ya. Oh ya benar, benar. Membantu anak untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Benar ya Bu ya. Apalagi Bu, kira-kira Bu? Barusan satu ya, benar satu.
Apalagi? Oh, yang lain, ibu yang lain. Oke, ibu yang lain. Ibu Dewi Lestari ya. Apa saja bu kira-kira bu selain tadi? Memberikan semangat dan pujian terhadap anak. Iya benar sekali. Iya benar sekali ya bu ya. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya cukup ya bu ya. Oh ya oke cukup. Ya tadi benar sekali ya yang disampaikan oleh ibu. Barusan yang pertama adalah membantu mengerjakan tugas anak dari sekolah, dan dari Ibu Dewi Lestari juga tadi sudah disampaikan memberikan semangat dan pujian terhadap anak itu akan juga membantu anak untuk sukses di sekolah. Oke, kita lihat di flip chart yang sebelah sini ya Bu ya. Cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama adalah bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Jadi ketika anak pulang dari sekolah, nanti ibu sapa dengan senyum bu, sapa dengan senyum. Nah setelah itu ditanyakan apa saja sih nak pengalaman yang sudah kamu dapat dari sekolah, apa saja gitu. Terus gimana istirahatnya tadi, dengan siapa kamu bermain setelah jam istirahat itu, dan lain-lain ya bu ya. Nah itu akan membantu anak untuk bisa sukses di sekolah, karena perhatian orang tua terhadap anak akan membantu meningkatkan psikis baik buat anak. Terus yang kedua, memberikan semangat dan pujian terhadap anak. Memberikan semangat ya bu ya, memberikan semangat dan pujian bagi anak itu akan mendorong anak untuk lebih semangat lagi belajar. Dan ketika anak melakukan hal baik atau mendapat nilai yang baik setelah dari sekolah, berikan pujian-pujian tersebut, tapi dengan batasan-batasan juga ya bu ya, jangan berlebihan. Nanti itu akan berakibat pada anak yang gila pujian nantinya ya bu ya. Tetap berikan pujian, oh kamu bagus sekali, kamu hebat sekali, kamu sudah mendapatkan nilai yang bagus hari ini ya bu ya. Terus yang ketiga, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, di sini ketika anak mendapatkan PR atau tugas dari guru dari sekolah, bantu anak untuk mengerjakannya, tapi bantu dibimbing, bukan bantu ibu menyelesaikan semuanya ibu ya, tugas di rumah. Bimbing anak supaya bisa menyelesaikan tugas dari sekolahnya. Bangun kedekatan ibu dengan anak ya bu ya. Terus yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Bangun di sini penting ya bu ya, penting untuk membuat jadwal kegiatan setelah anak pulang dari sekolah, karena biasanya setelah anak pulang dari sekolah, anak itu akan bermain bersama teman-temannya. Berikan waktu anak untuk bermain bersama teman-temannya, karena kegiatan bermainnya itu berkurang ya bu ya, memang berkurang ketika jam sekolah, tetapi setelah pulang sekolah berikan waktu untuk anak bermain sekolah, tapi dijadwal bu, dijadwal, harus ada penjadwalan, harus ada batasan waktunya. Karena ketika kita membiarkan anak bermain setelah pulang sekolah dan kita lupa atau kita membiarkan, itu akan berakibat pada anak kelelahan ya. Itu nanti ketika anak lelah itu akan mempengaruhi juga kesehatan anak, fitnya anak itu akan berkurang gitu ya. Jadi jadwalkan untuk anak bermain setelah pulang sekolah ya. Terus menjalin hubungan yang baik dengan guru sekolah ini pastinya bu ya, karena setiap hari ibu selalu mengantarkan anaknya ke sekolah dan bisa bertemu dengan guru-guru, dan itu akan menjalin komunikasi yang baik antara ibu dan guru. Selanjutnya ibu bisa buka modul ibu ya. Ibu bisa buka modul pendidikan dan pengasuhan anak halaman 8, 9 dan 10. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwasanya mendiskusikan dengan pasangan atau anggota keluarga lain tentang memasukkan anak yang usia di bawah 6 tahun ke lembaga PAUD. Nah, jadi nanti
ibu-ibu yang anaknya belum masuk ke lembaga PAUD, tolong ibu-ibu diskusikan dengan suami atau dengan kerabat lain bagaimana kalau anak ibu yang masih usia dini, masih di umur di bawah 6 tahun untuk bisa disekolahkan ke PAUD ya Bu, karena itu sangat bermanfaat untuk anak tersebut melanjutkan ke jenjang sekolah dasar itu ya. Terus di sini juga banyak ibu manfaat-manfaat atau poin-poin yang bisa didapatkan dari sini, dan ibu harus mempraktikkannya di rumah. Coba nanti didiskusikan dengan pasangan di rumah dan coba untuk praktekkan di rumah ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Oke. Dan perlu ibu tahu juga, ini pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir di modul pendidikan dan pengasuhan anak ya. Dan ini adalah sesi yang keempat ya Bu ya. Jadi kita sudah membahas di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan ini adalah sesi yang keempat, adalah sesi terakhir dari modul pendidikan dan pengasuhan anak. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan, semoga kedepannya ibu bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya Bu ya, bisa mengambil manfaat-manfaat dari apa yang kita sudah sampaikan, yaitu ibu bisa menjadi orang tua yang lebih baik, terus dalam keluarga bisa lebih kompak antara anak, suami, dan anggota keluarga lain, serta ibu bisa menyampingkan emosi ibu ketika anak melakukan kekerasannya. Jadi ketika anak melakukan kekerasan, tidak harus ibu melakukan menghukumnya dengan kekerasan fisik pula ya Bu ya, karena nanti akan berlaku buruk bagi anak. Terus yang selanjutnya mungkin ibu bisa tahu bahwa anak usia dini proses pembelajarannya adalah lewat bermain, dan ibu akan bisa memberikan waktu yang baik untuk anak bermain karena ibu tahu itu adalah proses dari anak usia dini belajar itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita lihat di flip chart yang ketiga ini ya. Ini adalah poin-poin penting atau kesimpulan dari semua sesi atau dari modul pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi dari sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak, sesi yang ketiga itu adalah memahami cara anak usia dini belajar, dan sesi yang terakhir kita bahas hari ini adalah membantu anak sukses di sekolah. Dan ini adalah poin-poin dari semua yang sudah kita bahas di modul pendidikan dan pengasuhan anak. Oke, poin-poinnya apa saja? Yang pertama adalah berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi, ya pastinya Bu ya. Terus yang kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Terus yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku anak. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak, ya Bu ya. Terus yang kelima, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Dan yang keenam adalah menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Ya Bu ya, itu adalah poin-poin penting dari modul pendidikan dan pengasuhan anak sesi 1 sampai 4 ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya menutup pertemuan hari ini di modul terakhir pengasuhan dan pendidikan anak, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih Bu kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir mengikuti pembelajaran dari sesi pertama sampai sesi terakhir, sesi 4 hari ini. Dan saya harap apa yang sudah kita sampaikan bisa ibu praktekkan di rumah
bersama pasangan, bersama suami, bersama anggota keluarga yang lain. Dan ibu harus tetap semangat ya bu ya, untuk kesuksesan anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.